Ini adalah kisah tentang 12 zodiak dalam mitologi Yunani. Zodiak dikenal sebagai ramalan bintang terkait bulan lahir seseorang. Sesuai jumlah bulan dalam setahun, zodiak juga ada 12. Zodiak berasal dari bahasa Yunani, yaitu zodiakos eklos, yang berarti lingkaran hewan atau yang lazimnya kita sebut dengan rasi bintang. Dalam mitologi Yunani, 12 zodiak tersebut memiliki kisah-kisahnya sendiri, dan beginilah kisahnya. Aries adalah zodiak paling pertama dalam astrologi. Simbol dari Aries adalah domba jantan. Diceritakan, kisah dari zodiak Aries ini berasal dari seekor domba jantan berbulu emas yang dapat terbang, yaitu Chrysamallus. Pada waktu itu, Chrysamallus dikirim oleh Zeus atas permintaan peri awan, Nephil. Karena Nephil ingin menyelamatkan kedua anaknya, yaitu Perseus dan Helle, yang akan dikorbankan kepada para dewa. Singkat cerita, Chrysamallus berhasil membawa kabur kedua anak Nephil tersebut. Tetapi sayang, saat di tengah jalan, Helle jatuh dan meninggal. Chrysamallus tetap melanjutkan perjalanannya dan berhasil mengantarkan Perseus ke Kolchis, yaitu sebuah wilayah di Kaukasia Selatan. Sebagai rasa terima kasih Perseus kepada Zeus, ia lalu mengorbankan domba jantan tersebut untuk para dewa. Perseus juga memberikan bulu emas dombanya itu kepada Raja Ares. Zeus yang tersentuh dengan perbuatan Perseus itu kemudian memberikan Chrysamallus sebuah tempat di antara para bintang sebagai konstelasi Aries. Simbol dari Taurus adalah banteng jantan. Banteng tersebut melambangkan Dewa Zeus. Dalam kisahnya, Dewa Zeus pernah mengubah dirinya menjadi seekor banteng putih yang indah dan memiliki aroma yang wangi semerbak bagaikan bunga. Dewa Zeus mengubah dirinya menjadi banteng untuk mendekati Putri Europe. Ketika melihat banteng tersebut, Europe pun langsung mendekati, mengelus-elus, dan kemudian naik ke atas punggung banteng tersebut. Ketika Europe berada di atas punggung banteng tersebut, sang banteng pun segera membawa Europe pergi menuju pantai, lalu berenang menyeberangi lautan hingga sampai ke Pulau Kreta. Oleh karena itu, untuk menghargai banteng putih yang sudah berdisa tersebut, Zeus lalu menempatkan banteng itu di antara para bintang sebagai konstelasi Taurus. Simbol dari Gemini adalah anak kembar. Kisahnya berasal dari dua tokoh mitologi Yunani, yaitu Castor dan Pollux. Castor dan Pollux adalah kakak beradik kembar yang mempunyai ibu yang sama, yaitu Leda. Tetapi ayah mereka berbeda. Castor adalah anak dari Leda dan Tyndareus, sedangkan Pollux adalah anak dari Leda dan Zeus. Dan karena Pollux adalah anak dari dewa, maka dari itu dia abadi, sedangkan Castor tidak abadi. Diceritakan bahwa Castor dan Pollux tumbuh bersama, dan mereka menjadi saudara yang sangat-sangat dekat. Castor tumbuh sebagai penunggang kuda yang ternama, sedangkan Pollux tumbuh sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, suatu hari, Castor meninggal dalam sebuah peperangan. Hal itu membuat Pollux yang abadi berada dalam keputusasaan yang sangat besar. Ia tidak ingin hidup tanpa saudara kembarnya. Pollux kemudian meminta kepada ayahnya Zeus untuk mencabut keabadiannya dan membiarkan ia meninggal menyusul Castor. Zeus yang tidak ingin Pollux meninggal kemudian membuat Castor menjadi abadi dan membuat keduanya bersama selamanya sebagai konstelasi Gemini. Simbol dari Cancer adalah seekor kepiting raksasa. Kisahnya berawal dari konflik Dewi Hera dan Heracles, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Hercules. Hera adalah istri dari Zeus, sedangkan Hercules adalah pahlawan terkenal yang merupakan anak dari hasil perselingkuhan Zeus dengan Alcmene. Karena hal itulah, Hera sangat membenci Hercules, dan ia memberi Hercules banyak cobaan. Pada suatu ketika, Hercules mendapat tugas yang teramat sulit. Dalam tugasnya, ia diminta untuk membunuh Lernaean Hydra. Lernaean Hydra adalah monster naga berkepala 9. Pada saat Hercules mengalami kesulitan melawan Hydra, Hera pun memanfaatkan keadaan tersebut. Ia memerintahkan seekor kepiting raksasa untuk membantu Hydra membunuh Hercules. Pertarungan tak seimbang pun terjadi. Kepiting tersebut kemudian menusukkan capit yang tajam ke kaki Hercules. Hercules pun merasakan sakit yang luar biasa. Dan dengan penuh kemarahan, ia lalu menghancurkan kepiting tersebut dengan kakinya. Setelah itu, ia melanjutkan pertempurannya dengan Hydra dan berhasil mengalahkannya. Walaupun kepiting yang dikirim Hera tidak berhasil membunuh Hercules, tapi Hera tetap merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh si kepiting. Hera lalu menempatkan kepiting tersebut di antara para bintang sebagai konstelasi Cancer. Simbol dari Leo adalah Nemean Lion atau singa Nemean.
Nemain Lion adalah singa berbulu emas yang memiliki kulit yang sangat keras, sehingga tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Singa Nemain ini dibesarkan oleh Dewi Hera. Diceritakan bahwa tugas pertama Hercules adalah membunuh Nemain Lion. Tetapi Hercules menemukan kesulitan untuk membunuh Nemain Lion dengan senjata yang dimilikinya. Meskipun begitu, Hercules pantang menyerah dan terus melawan singa Nemain tersebut sambil mencari cara bagaimana membunuh singa itu. Karena singa tersebut tidak dapat dibunuh dengan senjata, akhirnya Hercules pun mencekiknya hingga mati. Hercules akhirnya memenangkan pertempuran tersebut. Ia kemudian menggunakan cakar singa tersebut untuk merobek kulitnya dan menggunakan bulu singa tersebut sebagai pakaiannya. Untuk menghormati singa Nemain karena telah bertarung melawan Hercules, Hera kemudian mendapatkannya di antara para bintang dan menjadi konstelasi Leo. Simbol dari Virgo adalah seorang perempuan, yaitu Dewi Astrea. Dewi Astrea adalah putri dari Dewa Zeus dan Titan Themis. Dewi Astrea dilambangkan sebagai kesucian, kepolosan, dan kemurnian. Diceritakan, dahulu kala manusia hidup berdampingan dengan para dewa. Tapi karena manusia telah bersekongkol dengan Prometheus, Zeus pun menjadi murka dan menghukum mereka dengan cara mengirimkan Pandora ke bumi. Pandora kemudian membuka kotak terlarang hingga menyebabkan semua kejahatan terlepas ke dunia. Oleh karena itu, Zeus dan semua dewa yang ada di bumi memutuskan untuk kembali ke langit dan meninggalkan manusia di bumi, agar mereka semua terhindar dari segala kejahatan di bumi. Sayangnya Dewi Astrea adalah yang paling terakhir kembali ke langit, sehingga ia tercemar oleh segala keburukan. Saat naik ke langit, Dewi Astrea memutuskan untuk tinggal di antara para bintang dan menjelma menjadi konstelasi Virgo. Simbol dari Libra adalah sebuah timbangan. Dalam kisah mitologi Yunani, timbangan yang dipegang oleh Themis adalah salah satu lambang keadilan, karena timbangan tersebut digunakan untuk menambang kebaikan dan keburukan seseorang. Para dewa melihat bahwa kebenaran dan keadilan adalah suatu bagian penting dalam kehidupan. Oleh karena alasan itulah, para dewa meletakkan timbangan tersebut di antara para bintang dan menjadikannya konstelasi Libra. Simbol dari Scorpio adalah seekor kalajengking raksasa. Dalam mitologi Yunani dikisahkan bahwa Orion, yang tidak lain adalah putra dari Poseidon, adalah pria yang paling tampan. Ia memiliki hobi berburu dan banyak kelebihan lainnya. Atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki Orion inilah yang membuat dia menjadi seseorang yang sombong dan takabur. Ia menganggap dirinya lah yang paling hebat. Dengan sombong, ia mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Gaia, sang dewi bumi, sangat benci dan marah melihat sikap sombong Orion. Gaia akhirnya memutuskan untuk mengirim seekor kalajengking raksasa yang bernama Scorpius dan memintanya untuk mengalahkan Orion yang sombong. Dengan pertarungan yang sengit, Scorpius akhirnya berhasil menyengat Orion dan menancapkan racun yang mematikan sehingga mengantarkan Orion pada kematian. Melihat kalajengking tersebut membawa kemenangan dalam tugasnya, Gaia lalu memberinya sebuah penghormatan. Ia mengabadikan kalajengking tersebut di langit di antara para bintang dan menjadi konstelasi Scorpio. Simbol dari Sagittarius adalah Centaur. Centaur adalah makhluk yang bagian atasnya berwujud manusia dan bagian bawahnya berwujud kuda. Kisah zodiak Sagittarius berasal dari salah satu tokoh mitologi ternama, yaitu Chiron. Chiron adalah salah satu Centaur, dan dia adalah putra Kronos. Karena memiliki sifat yang bijak, Chiron kemudian menjadi guru bagi banyak pahlawan, termasuk Hercules dan Achilles. Diceritakan dalam sebuah pertarungan, Hercules mencoba melindungi gurunya dari serangan panah beracun musuhnya. Sayangnya usaha itu gagal, dan panah beracun tersebut mengenai kaki Chiron. Chiron pun merasakan sakit yang luar biasa. Karena kegagalannya melindungi gurunya tersebut, Hercules pun berjanji akan selalu membantu dan menemani Chiron kemanapun ia pergi. Dalam sebuah perjalanan, mereka bertemu dengan Prometheus yang sedang dihukum oleh Zeus. Prometheus pun meminta bantuan kepada mereka agar ia dapat terbebas dari hukuman tersebut. Dan satu-satunya cara agar Prometheus dapat terbebas dari hukumannya adalah digantikan oleh seseorang. Meski saat itu Chiron masih dalam keadaan sakit, ia bersedia menggantikan Prometheus. Akhirnya Hercules pun membebaskan Prometheus dari rantai yang membelenggunya selama ini. Melihat sikap kepahlawanan dari Chiron, Zeus lalu memberikan penghormatan untuknya dan mengabadikan Chiron di antara para bintang dan menjadikannya konstelasi Sagittarius. Simbol dari Capricorn adalah seekor kambing. Kisah zodiak Capricorn ini bermula dari kelahiran Zeus. Saat Zeus lahir, Rhea, ibunya, takut kalau nanti Zeus juga akan dimakan oleh Kronos seperti saudara-saudaranya yang lain.
Oleh karena itu, secara sembunyi-sembunyi, Rhea lalu membawa Zeus ke Crete dan menitipkan Zeus pada peri kambing, Amalthea. Rhea meminta kepada Amalthea untuk mengasuh Zeus layaknya anak sendiri. Zeus selalu dirawat dan dibesarkan oleh Amalthea dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia juga memberikan susunya kepada Zeus. Amalthea menyembunyikan Zeus dari Cronus dengan cara menggantungnya di sebuah pohon yang tinggi, di mana Cronus tidak dapat menemukannya. Singkat cerita, Zeus akhirnya menjadi raja para dewa. Dan atas jasa Amalthea, Zeus lalu mengubah salah satu tanduk yang dimiliki oleh Amalthea menjadi tanduk yang dapat memberi segalanya. Zeus juga menempatkan dan mengabadikan sosok Amalthea di antara para bintang dan menjadikannya konstelasi Capricorn. Simbol dari Aquarius adalah penuang air atau orang yang sedang menuangkan air dari kendi yang dipegangnya. Kisah ini bermula dari seorang pemuda tampan yang berasal dari Troya yang bernama Ganymedes. Saat itu, Zeus yang sangat tertarik pada Ganymedes kemudian mengubah dirinya menjadi seekor burung elang raksasa. Ia lalu menculik Ganymedes ke Olympus. Di sana, Zeus memberi kehormatan pada Ganymedes untuk menjadi juru minuman para dewa sekaligus menjadi kekasihnya. Ganymedes juga diberikan keabadian dan wajah yang amat muda oleh Zeus. Ayah Ganymedes yang sangat sedih karena kehilangan anaknya kemudian diberikan 2 ekor kuda surgawi oleh Zeus. Kuda-kuda tersebut biasanya ditunggangi oleh para dewa. Zeus memerintahkan pada Hermes untuk mengantarkan dan memberikan kuda-kuda tersebut kepada ayah Ganymedes. Di Olympus, Ganymedes disukai oleh para dewa-dewi kecuali Hera. Hera sangat membenci Ganymedes karena ia tahu bahwa Zeus menyukai pemuda tersebut secara seksual. Hera yang terkenal pencemburu pun akhirnya membunuh Ganymedes. Mendapati jenazah Ganymedes, Zeus sangat berduka. Ia lalu menaruh jasad Ganymedes di langit, di antara bintang-bintang, dan menjadi konstelasi Aquarius. Simbol dari Pisces adalah 2 ekor ikan yang berenang berlawanan arah. Kisah zodiak Pisces bermula dari Gaia yang tidak terima karena Zeus telah memenjarakan anak-anaknya di Tartarus. Ia menciptakan sebuah monster yang mengerikan yang diberi nama Typhon. Ketika Typhon menyerang Olympus, para dewa berusaha untuk kabur dan bersembunyi. Mereka pun melakukan berbagai penyamaran. Pada waktu itu, dewa kecantikan Aphrodite dan anaknya Eros menyelam ke dalam samudra untuk bersembunyi dari kejaran Typhon. Di sana, mereka mengambil bentuk 2 ekor ikan. Dan agar mereka tidak terpisah, mereka saling mengaitkan diri dengan tambang. Setelah mendengar Typhon mengalami kekalahan, semua dewa-dewi Olympus pun kembali ke bentuk semula. Aphrodite yang merasa tertolong dengan ikan yang telah meminjamkan bentuk kepadanya kemudian memberikan sebuah kehormatan dengan meletakkan sosok ikan tersebut di langit dan menjadikannya konstelasi Pisces. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.